Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16 saya akan baca untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Shalom. Saudara, di era digital ini kita akan banyak melihat ada banyak cara orang untuk memberi, dan ada banyak tujuan orang juga ketika memberi. Kalau kita lihat misalnya di media sosial saat ini sudah terlalu banyak kita melihat bagaimana orang mengunjungi panti-panti sosial, dan mereka tidak akan mau tanpa mendokumentasikannya, dan bahkan pemberiannya itu mungkin tidak seberapa, tapi diekspos secara besar-besaran. Saya perhatikan juga misalnya di TikTok itu ya, ada banyak sekali sekarang akun kreator, mereka membuat konten-konten yang memang isinya itu bagaimana mereka memberi. Misalnya mereka jalan-jalan ke mall, lalu menemukan beberapa orang, memberi beberapa pertanyaan, dan bagi yang menjawab akan diberi uang. Sehingga banyak orang mau menjadi pengikut mereka, ya. Dan di akhir dari kuis itu selalu mereka bilang, "Jangan lupa ikuti akun saya, Bapak Ibu. Ya, follow saya ya." Juga saya perhatikan misalnya ada para artis, mereka membuat acara-acara yang memang sangat
membuat kita itu senang, ya. Misalnya mereka mendatangi rumah, kemudian di sana mereka memberi, ya. Bahkan ada juga yang berakting, ya, seorang artis berakting seakan-akan seperti seorang pengemis dan ingin mendapatkan bantuan dari orang yang lalu lalang di jalan, dan siapa yang mau tulus menolong dia nanti akhirnya diberi hadiah yang sangat besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hanya sederet saja contoh-contoh bahwa memang saat ini kita sudah banyak melihat orang memberi. Tapi mengapa mereka memberi? Mungkin itu persoalan yang lain. Tidak semua, tapi seringkali itu demi rating, demi konten, demi keuntungan yang jauh lebih besar mereka melakukannya. Mungkin pada saat kameranya off, mereka sudah menjadi pribadi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan melihat satu tema, memberi dari kekurangan. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya ini memberi? Mengapa kita memberi? Dan apa yang akan kita alami ketika kita memberi dengan tulus? Nats yang kita baca tadi itu adalah kisah tentang Elia dan janda Sarfat. Saudara, pada saat itu di Israel terjadi kelaparan karena kemarau yang panjang. Ini adalah bentuk hukuman Tuhan karena Israel pada saat itu di bawah kepemimpinan Raja Ahab yang jahat itu telah berpaling kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada dewa-dewa Baal dan mereka meyakini bahwa dewa-dewa itu yang akan memberi mereka rezeki sehingga mereka meninggalkan Allah. Saat itu banyak rakyat yang menderita karena kekurangan makanan. Tapi Allah memelihara hambanya yang bernama Elia dengan cara yang ajaib. Sebelum nats yang kita baca pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita melihat sesuatu yang sangat mencengangkan. Ya, Elia itu dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya, ia mendapatkan makanan dari seekor burung gagak. Ya. Jadi nggak pakai GoFood, nggak pakai delivery service, ya, dan tidak berbayar. Setiap pagi, setiap petang, Elia dapat makanan dari sana, dari seekor burung yang membawakan kebutuhan makanan untuk Elia. Elia benar-benar merasakan bagaimana Allah memelihara hidupnya. Kebutuhannya dicukupkan oleh Tuhan secara ajaib. Lalu kemudian apa yang terjadi selanjutnya itu yang kita baca dalam renungan pada malam hari ini. Yaitu di ayat 7 sampai 9 kita melihat Elia yang taat pada pimpinan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Allah berkata kepadanya di ayat yang ke-7, bersiaplah, ke-9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat termasuk wilayah Sidon, diamlah di sana, ketahui aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, Tuhan memberi perintah kepada Elia. Ya, ketika sungai itu mulai kering, lalu Allah melanjutkan caranya untuk memelihara Elia. Elia disuruh ke Sarfat dan dia berkata, di sana ada seorang janda, aku sudah perintahkan untuk memberi makanan kepadamu. Tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak perbantahan, tanpa banyak tanya, Elia pergi ke sana. Bapak Ibu, itu
itu seorang janda yang miskin dengan seorang anak. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa janda pada masa di Alkitab itu beda dengan janda di masa sekarang. Ya, kalau di masa sekarang, ya mungkin mereka sedih karena kehilangan orang yang mereka cintai, tapi mereka masih bisa melanjutkan hidup. Mereka mandiri, mungkin mereka punya pekerjaan sehingga mereka masih bisa eksis. Tapi kalau janda di dalam Alkitab itu benar-benar miskin, terpinggirkan, Bapak Ibu, papa, dan memang benar-benar diabaikan. Tentu kalau secara manusia kita akan bertanya, Elia bisa saja berkata, apakah perintah Tuhan ini tidak salah? Kenapa saya tidak disuruh ke orang kaya, ke seorang pejabat, ke raja untuk mendapatkan makanan? Kenapa Tuhan suruh saya kepada seorang janda yang miskin? Bagaimana ia bisa membantu saya? Mungkin untuk hidupnya sendiri dan anaknya ia tidak mampu. Tapi saudara, sama sekali Elia tidak banyak bertanya. Dia hanya tahu bahwa ia harus taat pada pimpinan Tuhan. Ia harus pergi ke Sarfat. Dan dia percaya sebagaimana Tuhan sudah memeliharanya di sungai Kerit itu, Tuhan juga akan memeliharanya ketika ia sampai di Sarfat. Bagaimana dengan kita? Ada kalanya kita ini sudah merasakan bagaimana Allah memelihara hidup kita, tapi ketika kesulitan menghampiri kita, kita mulai bimbang, kita mulai ragu, kita mulai khawatir, kita mulai takut Bapak Ibu. Dan terkadang kita tidak mau taat pada pimpinan Tuhan. Kita akan banyak protes kepada Tuhan. Kenapa ini, kenapa begitu? Sehingga akhirnya kita bukannya mau taat, patuh. Justru kita mencari jalan keluar menurut versi kita sendiri. Itulah kita seringkali seperti itu. Tapi Elia tidak. Ia mengajarkan kita pada malam hari ini taat penuh pada pimpinan Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10 sampai ayat ke-14, janda itu memberi dengan kekurangannya. Janda Sarfat itu sedang kekurangan, tetapi ia tidak terhanyut dalam sungut-sungut karena penderitaannya, Bapak Ibu. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan, ia pergi mencari atau mengumpulkan kayu api. Ini menarik. Biasanya orang karena menderita, ia akan hanyut di dalam penderitaannya. Yang mungkin dia akan mengeluh terus. Dia akan bersungut-sungut. Dia akan terus bertanya, Tuhan, kenapa hidup saya menderita? Tetapi pada malam hari ini, janda Sarfat itu tidak seperti itu. Kita melihat, ia aktif, ia mau berusaha, ia mau berjuang demi hidupnya dan demi anaknya. Ia pergi mencari kayu api. Mungkin dia berpikir, siapa tahu ada rezeki, siapa tahu ada berkat Tuhan. Saya siapkan saja kayu apinya, walaupun tepung dan minyak itu tinggal takaran terakhir. Saudara, lalu kita melihat dalam firman Tuhan tadi, ketika Elia meminta air, janda itu mau memberi, bermurah hati, memberi kepada Elia. Dia enggak tanya, kenapa kau minta minum kepadaku? Ya. Tapi dia memberi minum kepada Elia yang mungkin adalah orang yang baru dikenalnya. Dan kemudian yang lebih menarik adalah ketika Elia berkata, berikan aku roti.
Bapak Ibu, tadi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa perempuan itu bukannya menolak, tapi ia menjelaskan kondisi yang sebenarnya, bahwa dia punya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Ia hanya punya persediaan terakhir untuk dia dan anaknya. Dan ia tidak tahu setelah itu habis, ia ambil makanan entah dari mana. Tapi firman Tuhan di ayat 14 pada hari ini dikatakan, Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketika Elia berkata bahwa Allah berfirman, tepung itu dan minyak itu tidak akan habis, kata Tuhan semesta alam, perempuan itu percaya akan apa yang dikatakan oleh Elia, dan akhirnya ia memberi kepada Elia. Ia percaya pada firman Tuhan yang disampaikan Elia. Ia mau bermurah hati memberi walau di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ternyata seorang janda bisa memberi. Sama seperti pembacaan kedua dalam firman Tuhan hari ini. Seorang janda yang miskin yang datang memberi 2 peser dari semua apa yang ia miliki. Ia berikan persembahannya untuk Tuhan. Kalau kita baca juga di 2 Korintus pasal 8, kita juga menemukan di sana bahwa ada sebuah jemaat yang kecil, yaitu jemaat Makedonia. Jemaat itu sangat kecil, sangat lebih kecil dari jemaat Yerusalem, jemaat yang besar. Tapi jemaat Makedonia itu mau memberi, menolong, menopang pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Itu kita bisa baca di 2 Korintus pasal yang ke-8. Paulus berkata kepada mereka bahwa orang Makedonia itu kaya dalam kemurahan. Siapapun kita, seperti pada malam hari ini tema kita memberi dari kekurangan, Bapak Ibu. Jadi siapapun kita, apapun keadaan kita, sebenarnya kita ini ada potensi untuk memberi. Jadi kita tidak menunggu harus kaya, harus berkelebihan, harus menjadi punya uang yang banyak baru memberi. Tidak harus jadi caleg dulu baru memberi. Tidak harus jadi pejabat baru memberi. Tidak harus jadi pengusaha dulu baru memberi. Bahkan seorang janda yang miskin pun bisa memberi. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, asalkan kita punya hati memberi diri kita untuk Tuhan, memberi hati kita untuk taat dan percaya pada firman Tuhan, saya percaya bahwa kita juga akan memberi apa yang kita miliki. Mungkin talenta kita, mungkin uang kita, mungkin skill kita, mungkin kemampuan-kemampuan kita yang lain, berbagi untuk orang lain. Lalu apa yang terjadi di ayat yang ke-15 sampai 16? Kuasa Allah itu dinyatakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu, sebenarnya Sarfat itu adalah tempat atau wilayah yang dianggap bukan wilayah kuasa Tuhan pada masa itu.
Kenapa? Karena di Sarfat, di Sidon itu bisa dikatakan tempat penyembahan kepada berhala-berhala. Tetapi di lokasi, di wilayah itu Allah justru menunjukkan mukjizatnya. Kenapa? Karena ketaatan Elia dan ketaatan seorang janda Sarfat ini. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah mukjizat bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis. Kemudian minyak dalam buli-buli tidak habis. Semuanya mereka bisa makan, bisa cukup. Itu hanya karena kemurahan dari Allah. Sekali lagi, Sidon itu dianggap bukan wilayah tempat kuasa Allah bisa dinyatakan harusnya. Karena situ ada banyak penyembah-penyembah berhala. Tetapi karena Elia, karena janda ini mau taat, mau percaya kepada Tuhan, maka mukjizat Allah bisa dinyatakan di tempat itu. Allah memelihara janda itu, dan sebenarnya Allah juga memelihara Elia. Jangan tanya bagaimana itu bisa terjadi, Ibu Pendeta. Kita tidak tahu, saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi Tuhan melakukannya dengan caranya yang ajaib. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, memberi dari kekurangan. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita harus mengingat yang pertama, setiap orang bisa memberi. Tidak harus kaya, tidak harus jadi pejabat seperti saya katakan tadi. Tidak harus kita menunggu berkelimpahan baru kita bisa memberi. Saudara, saya punya dulu di jemaat-jemaat sebelumnya, saya itu ada kerjasama dengan yayasan yang membantu anak-anak. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada PPA, ada yang disebut dengan yayasan yang mensponsori mereka itu Compassion Indonesia. Dan setiap anak disponsori oleh satu donatur dari luar negeri. Ketika kami berbincang-bincang dengan yayasan ini, dan mereka bercerita. Mereka berkata begini, orang-orang yang menjadi sponsor bagi anak-anak di PPA itu bukan orang-orang kaya. Lalu kami bertanya, loh kok bisa? Dia berkata bahwa bahkan ada di antara mereka itu hanya mahasiswa. Ada juga mereka itu hanya pekerja-pekerja di pabrik. Ya, ada mereka itu hanya pegawai-pegawai biasa. Bahkan ada siswa-siswa yang menyisihkan dari uang saku yang diberikan kepadanya dari orang tuanya untuk memberi bantuan kepada anak-anak PPA itu. Jadi itaria Bapak Ibu na soniha labe hadaiya ba selalu tamanya ay salibe bale ba kayo iya. Hai salai tawar na amay dola lelang ba mohe da. Bapak Ibu, saya kira bukan itu alasannya. Walaupun dia itu punya banyak uang, tetapi kalau tidak punya hati untuk memberi, dia tidak akan bisa. Sebaliknya, walaupun dia juga hanya orang sederhana seperti yang saya ceritakan, orang-orang yang menjadi sponsor bagi anak-anak PPA itu, mereka hanya orang-orang biasa, orang-orang sederhana, bahkan mungkin hidupnya itu sangat pas-pasan, tapi mereka menyisihkan dari apa berkat Tuhan yang sudah mereka terima itu untuk menolong orang lain. Setiap orang bisa memberi. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin.
Ya Bapak Ibu, maka saat ini kita perlu memikirkan, maukah kita memberi, ya, memberi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, termasuk di gereja ini, juga memberi untuk mungkin saudara-saudara kita, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang-orang yang bersama-sama dengan kita di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan. Kita bisa menjadi penolong bagi mereka. Tapi terkadang banyak orang susah sekali memberi. Saya ingat ketika, saya nggak tahu di kota ini ya, tapi kalau di desa-desa biasanya ada program desa sekarang memberi misalnya bibit lele, bibit tanaman, ya, ayam, entah apalah, ya. Jadi biasanya dibagi-bagi untuk masyarakat. Saudara-saudara, saya sering memperhatikan karena saya pernah pelayanan juga di desa-desa. Kalau dibilang ada pembagian gratis, semua berebutan supaya dapat. Dan saya lihat sendiri Bapak Ibu, ada bibit-bibit, benih-benih tanaman itu, ewa oyanola oboloi, bamemai do banomora, lagi ini tanora. Jadi orang-orang suka sekali menerima, berebutan, ya. Kalau bisa jatahnya orang lain itu sama dia. Padahal belum tentu juga dia nanti manfaatkan. Nalau bakheda gabodo, egois sekali. So saudara, saya kira kita harus tinggalkan sikap-sikap seperti itu. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memberi, berilah. Ya. Jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil jatah orang lain, saudara. Ya. Dan misalnya saat ini mungkin karena kondisi kita ini sedang dibantu, kita sedang ditolong, ada orang yang menolong kita. Saya pernah berkata kepada anggota diakonia, saat ini Bapak Ibu dan saudara dibantu, ya walaupun hanya sedikit. Tetapi jangan terlena dengan pemberian itu. Pastikan dan berdoalah kepada Tuhan. Suatu saat saudara harus menjadi donatur. Saudara harus menjadi pemberi, bukan hanya penerima. Itu harus kita tanamkan dalam jiwa kita, Bapak Ibu. Karena sekali lagi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kedua, berilah karena iman dan ketaatan kepada Tuhan. Terkadang orang-orang memberi ini dengan tujuan-tujuan tersembunyi. Tidak semua Bapak Ibu, ada yang tulus. Tetapi ada juga orang punya maksud-maksud tertentu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita. Janda Sarfat ini benar-benar dengan murni, dengan tulus memberi, menolong hamba Tuhan yang bernama Elia itu. Jadilah seperti itu. Mari memberi bukan karena ada maksud yang tersembunyi. Bukan karena ada hal-hal yang kita inginkan di balik itu. Bukan karena berharap suatu saat akan dibalas oleh orang yang kita tolong. Atau kadang-kadang mereka juga berharap bahwa orang-orang yang mereka bantu itu harus melakukan apa yang ia mau. Berarti kita memberi tidak dengan ikhlas. Berilah karena iman, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi dengan iman, maka
kita tidak berharap sesuatu dari orang yang kita tolong. Karena kita tahu kita melakukannya karena Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Jangan juga seperti teologi sukses Bapak Ibu. Jadi teologi sukses itu begini, berilah makin banyak, maka Tuhan akan mengembalikannya kepadamu 100 kali, 200 dan 300 atau berapa kali, ratus kali lipat. Berarti kita pakai umpan, fagai, ya. Kita beri umpan besar biar dapat yang besar. Saya kira itu cara-cara yang sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan cara seperti itu. Ya. Kalau kita memberi, entah itu memberi persembahan atau memberi untuk sesama, memberi untuk pekerjaan Tuhan, yakinkan diri kita bahwa kita memberi karena percaya, karena iman bahwa apa yang kita beri itu sesungguhnya karena Tuhan terlebih dahulu memberi dirinya, bahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, melalui tema ini kita diajak mengalami pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan hidup kita, anak-anaknya. Di sini banyak anak-anak muda. Barangkali kita penuh kekhawatiran. Kita mulai ragu ke depan seperti apa. Ya. Sudah tamat kuliah, sudah selesai sarjana, udah melamar CPNS, ternyata belum juga berhasil. Orang tua mulai gelisah, anak-anak mulai gelisah, dan kita jadi galau memikirkan bagaimana hidup kita ke depan. Saudara, malam ini kita juga belajar, janda yang miskin ini dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Maka saya percaya kita harus meyakini bahwa Tuhan sanggup juga mencukupkan hidup kita. Tuhan sanggup untuk memberi apa yang kita butuhkan. Tuhan sanggup menuntun kita untuk bisa menata masa depan yang baik di masa yang akan datang. Orang tua harus meyakini ketika kita mau membimbing anak-anak kita di dalam takut kepada Tuhan, dalam hidup taat pada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita harus percaya Tuhan akan menuntun anak-anak kita juga. Tuhan akan memberi masa depan bagi mereka. Tapi maukah kita berpatuh dan taat kepada Tuhan seperti janda Sarfat dan Elia ini? Malam hari ini mari percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna bagi anak-anaknya. Tetaplah setia, setia melakukan firman Tuhan, setia untuk memberi dengan iman, dan alamilah pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup dan masa depan kita. Tuhan memberkati kita semua. Ayat hafalan untuk malam hari ini, Amsal 11 ayat 24. Kita baca sama-sama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mari kita berdoa.